Jadi kalau teman-teman belum tahu, waktu kehamilan saya pertama, saya pengen banget normal. Dan karena pengen punya anak banyak itu tadi ya, cuman qadarullah ternyata di kehamilan ke 9 bulan, kehamilan pertama, itu ternyata saya mengalami namanya simplicis pubis disfungsi. Jadi tulangnya itu, tulang di atas kemaluan apa di bawah kemaluan, saya nggak ngerti deh, pokoknya tulangnya itu bergeser dia. Jadi Assalamualaikum sahabat sekalian, masih di vlog membicarakan mengenai kehamilan. Dan sebelum saya jawab pertanyaan dari teman-teman semua mengenai kehamilan, maka saya mau cerita dulu ketika hamil anak keempat ini, di masa pandemi COVID-19 ini, di awal-awal kehamilan, waktu itu saya periksa, waktu itu periksanya sendiri. Jadi karena udah kehamilan anak keempat ini, nggak tiap bulan juga ditemani sama suami, jadi periksa-periksa awal saya periksa sendiri aja karena memang rumah sakit juga dekat dari rumah, jadi nggak harus nunggu suami baru periksa. Nah, dokter bilang karena lagi pandemi COVID-19 ini periksa ke rumah sakitnya 2 bulan sekali aja. Nah, kemudian akhirnya kita ke rumah sakit lagi waktu itu sama Bang Ori. Gimana Bang waktu pertama kali Abang ngeliat di USG anak yang keempat itu? Ya, alhamdulillah senang dan udah kelihatan sih ininya. Udah, abang tanya ini mana itu yang kelaminnya dok gitu. Ya, jadi udah seneng banget dapat 2 pasang, insya Allah gitu kan. Jadi planningnya sesuai gitu. Dan ternyata pas dokter bilang kan pengen kan Desember juga lahir. Kelamaan, Nah, ternyata bang. Ini kalau Desember lagi tuh udah lebih dari 9 bulan. Berarti Terus 10 bulan, ya. Karena anak-anak kita kan lahirnya misalnya Desember Januari gitu kan. Jadi ya udah apa-apa gitu kan. Dan waktu periksa kehamilan sama abang juga, akhirnya kita udah menentukan bulan dan tanggal saya akan melahirkan. Jadi insya Allah akan melahirkannya nanti di bulan November Awal, tanggal 9 insya Allah. Kalau ya sekitar tanggal segituan lah ya. Kalau nggak ada apa-apa sekitar tanggal segituan 9 November 2020 insya Allah. Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Abang juga ya bang. Kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman di Instagram. Dari Sirup Coco. Uma lahiran sesar kesekian kali, ada nasihat khusus nggak dari dokter? Apa bang kata dokter bang? Kata dokter ya jangan terlalu besar lah gitu. Jangan terlalu besar bayinya. Ya. Naik berat badannya 12 kilo aja katanya. Sedangkan sebelumnya 20 kilo naiknya. Gimana tuh? Dan ini jadi nasi padang libur dulu, ya nasi uduk libur dulu. Jadi makannya harus dijaga ya. Dijaga lah. Ya. Sedangkan ini udah kehamilan ke-7 bulan, saya udah naik 10 kilo. Bayangkan. Sementara kalau hamil di trimester terakhir tuh naiknya cepat banget. Ini yang beliau ini yang selalu wanti-wanti, Bang Ori itu selalu bilang jangan banyak makan, jangan banyak makan. Boleh banyak makan. Makan itu bukan berarti makan nasi. Ya, makan buah boleh, makan sayur boleh. Nah, oke ini makan itu makan nasi. Ya. Harus dibalik, makan itu ya udah nasi satu hari aja gitu, satu kali aja. Jadi banyakin buah, banyakin sayur-sayuran, banyakin yang ngemil boleh tapi jangan nasi. Jadi Bang Ori tuh suka bawel kalau saya udah makan nasi gitu. Nah, karena Oki ngikutin makan porsi saya. Porsi saya kan porsinya porsi laki-laki ya. Nggak banyak bang, enak aja deh nggak banyak Oki, makannya. Ya, ngikut jadi ya. Iya, suka ini jadi bunglon. jadi gini, jadi unik pas kehamilan anak keempat ini kayak seminggu pengennya seafood terus ya. Minggu depannya tiap hari nasi padang terus gitu. Jadi ya udah, terus pas dokter lagi nggak boleh besar ini gitu kan. Karena kan udah 3 kali sesar ya, mungkin dokter bilang takut ada apa-apa kan, karena jahitannya itu kan udah 3 kali ya. Dan itu pun tempat yang sama. Nanti belaknya di tempat yang sama gitulah. Jadi nasihat khusus dari dokter, berat badan nggak boleh naik tinggi-tinggi banget, hanya 12 kilo aja, maksimal ya 15 kilo lah kata dokter. Terus kata dokter harus konsumsi vitamin terus bah, supaya hemoglobinnya nggak rendah. Jadi abang harus ingetin dan ya, ada minum penambah darah itu ya. Iya, itu harus. Kalau kemarin penambah darahnya itu sehari sekali, kalau sekarang karena kemarin HB-nya rendah ternyata teman-teman sekalian, pas diperiksa rendah lagi. Jadi dokter bilang minum vitamin lebih banyak lagi gitu. Pertanyaan dari Mita Nur 7. Uma, setelah melahirkan anak keempat, bagaimana? Saya dengar katanya maksimal 3-4 kali. Apakah KB atau gimana?
Anak setelah ini tergantung dokter nanti. Kalau sudah dokter bilang udah nggak boleh, udah bahaya, udah bahaya, ya stop. Tapi kalau masih bisa berjalan, misalkan 5 tahun 4 tahun, ya mungkin ya biar lagi lah gitu, saya gitu. Maaf ya, ada kue putu lewat. Tunggu sebentar ya. Walaupun kembali, alhamdulillah kemarin setelah periksa ke dokter, kata dokter ya bagus sih, nggak ada apa-apa sih, alhamdulillah Mbak. Jadi tapi nggak tahu nih, Bang Ori bilang nunggu 5 tahun, abang keburu tua nih umurnya. Kan saya sama beliau tuh beda 7 tahun. Ya kalau Oki 5 tahun lagi, berarti Oki umur 36 atau 35 tahun. Saya sendiri nanti umurnya sudah 45. Udah ketuaan ya, Mbak? 45 ketuaan lah gitu kan. Jadi gimana? Nanti umur anak yang kecil umur 10 tahun udah umur saya 55 kan. Takutnya apa? Itu nggak bisa nemenin senang-senang nanti ya. Maksud takutnya, khawatirnya apa kesehatannya nggak seprima sekarang maksudnya Karena gitu. kan orang tua saya kan umur 43, ibu saya sudah meninggal, ayah saya umur 53 sudah meninggal. Jadi saya mengingat mati lebih cepat gitu dibandingin ya kalau lama-lama umur panjang kan Alhamdulillah. alhamdulillah, tapi kan kalau dilihat lingkungan saya kan umur cepat lah gitu. Makanya Bang harus olahraga, Bang. Insya Allah. Biar sehat dan panjang umur. Jadi apakah diperbolehkan lagi untuk hamil terus? Nanti tergantung dokter ya, Mbak ya. Dokter bilang apa ya kita ikutin orang yang lebih ahli aja. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari sirup koko ini ya. Uma, kenapa ada orang yang habis sesar bisa duduk jalan-jalan santai kayak nggak perih? Sementara saya perjuangan banget untuk bisa jalan. Ada tips khusus nggak? Jadi tergantung ibunya sih. Tergantung orangnya sih. Kalau anak pertama sih mungkin lebih cepat pulih ya gitu. Mungkin kalau anak kedua ketiga karena mungkin jahitannya di tempat yang sama mungkin agak sedikit sakit gitu kan. Tapi kemarin Mbak dia hamil 1, 2, 3 ya sama setiap kehamilan. Jadi tergantung tergantung orang orangnya dan tergantung dokternya. Nah, gitu aja. Apa tergantung obatnya? Apa obatnya sama Ya, semua? tergantung rumah sakitnya gitu. Nggak tahu sih. Tapi yang menarik juga kemarin kan kita ke tempat yang Citra Kirana ya, Mbak. Itu juga ajaib karena Citra Kirana itu kan sesar, tapi dia bilang 1 hari itu dia udah bisa duduk, hari kedua udah bisa jalan, bayangkan. Sementara Bukan anak pertama kan. tapi anak pertama itu ada hari ketiga baru jalan, Mbak. Ya, Tergantung ibunya lah. Tergantung masing-masing orang. Dan nggak tahu apakah tergantung dari obat atau apa, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas kalau saya pribadi di hari ketiga aja masih jalannya masih sakit-sakit gitu. Tapi kemarin saya terkira saya lihat hari pertama aja udah bisa duduk deh. Karena mungkin ada kelainan itu kan, jadi pikir proses penyembuhannya kan lama-lama gitu. Nah, tapi teman-teman lain sesar juga lama-lama nih. Jadi tergantung kondisi kesehatan ibu ya teman-teman sekalian. Oke, nah pertanyaan berikutnya dari Andrea 1201. Uma mau tanya, kehamilan ini merasa berbeda nggak dengan kehamilan sebelumnya? Udah dijawab ya di episode sebelumnya. Dan ada nggak batasan dari suami untuk beraktivitas selama kehamilan? Ya karena corona ini ya kita mah harus menjaga di rumah aja gitu. Tapi yang pertama, kedua, ketiga sih enggak sayang. Suami kayaknya nggak pernah ngebatasin saya deh. Kenapa sih, Bah? Karena saya tahu kondisinya Oki gitu. Kalau kondisinya Okinya rewel apa, ya ngapain juga keluaran gitu. Nah Okinya juga kan Nggak pernah ngeluh kan, paham Bah? lah, paham semuanya. Jadi ya risikonya kalau kegiatan ya tahu. Gitu. Iya, jadi suami tuh nggak pernah membatasi. Nah itulah anaknya perempuan yang belajar. Oh, Gitu. kenapa? Karena Udah tahu paham, sendiri ya gitu. sendiri jadi Kan kadang-kadang itu juga lah dibatasi juga. Tapi nggak pernah ngebatasin, nggak bisa. herannya. Karena kan saya pikir kan Oki berdakwah kan. Ya, Jadi nggak ya tahu deh, beliau itu nggak pernah membatasi saya, teman-teman sekalian. malah ya suami jangan melarang-larang, tapi mendukung, mensupport. Ya karena Bang Ori ngelihat pertama saya sehat, ya Mbak ya. Kedua ya nggak ngeluh-ngeluh juga, jadi ya udah jalan aja gitu. Saya bilang, kalau Ki mau tanya, selama hamil pernah nggak minta yang aneh-aneh? Aneh nasi goreng saya larang. Oh iya, Itu saya larang banget. saya Nasi pengen padang nasi, ya. saya kurangin ya. Waktu itu lagi pengen seafood, lagi pengen nasi padang, nasi goreng. Itu boleh gua ambil makan kepiting gitu kan. Coba Google dulu deh, tanya sama orang dulu. Tapi kan itu nggak permintaan aneh-aneh, Mbak. Pernah nggak ada yang minta yang aneh-aneh gitu? Boleh sih gua ambil makan kepiting, coba komen di bawah. Gimana, ada permintaan aneh nggak? Nggak ada ya? Nggak Cuma ada. nasi padang, Masih standar. nasi goreng. Dulu pernah deh waktu hamilnya Ibu Mariam, Bebek. pengen banget bebek betutu Ya, tuh. tapi kan
oh udah malam mana buka gitu kan. Mintanya dari siang, Bapak kasih malam. Ya. Udah kan? Mintanya awal nolak dulu padahal tetap dilakuin juga gitu. Ya kan orang bilang gini ya, ngidam-ngidam. Ya, dari malam nih mau burger, udah nggak usah lah malam ngapain makan burger. Tapi tetap juga dibeliin gitu kan. Pas mau beli udah pesan sendiri deh. Jadi dulu saya tuh nggak percaya sama ngidam-ngidam tuh, Bah. Ada tuh nggak percaya ngidam-ngidam. Tapi ternyata ngalamin sendiri. Jadi waktu hamilnya Mariam pengen banget bebek betutu, sampai ngeliat gambarnya itu sampai nangis karena nggak kesampaian makan bebek betutu kan. Jadi kalau ngidamnya sehat, saya kasih. Tapi kalau ngidamnya bikin gemuk, bikin ini saya larang kan. Masa saya turutin gitu ya. Iya, terus perasaan saya hamil normal-normal aja, tapi kayak kehamilan yang keempat ini kemarin teman-teman sekalian, itu yang malam-malam itu kan tiba-tiba nggak tahu perasaannya nggak enak, nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh kayak nangis sendiri gitu, nggak tahu, coba ya. Yeah. Akhirnya minta ditemenin sama suami gitu, padahal nggak pernahnya saya. Tapi pasti manja-manja gitu. Pijit, dikasih minyak gitu kan, minyak toy dan enak kan. Iya. Ada nggak pernah pijitin abang juga? Pernah. Oh pernah ya? Pernah masih. Oh pernah ya, soalnya beliau juga nggak selalu suka dipijit. Jadi karena intinya. Saya pernah pijit. Iya, karena saya tukang pijit. Bukan tukang pijit, cuma gitu-gitu doang, Mbah. Gitu. Jadi pernah pada satu malam di kehamilan keempat ini, kayaknya perasaannya nggak enak. Semuanya nggak enak, perutnya nggak enak, bahunya pegel, lehernya nggak enak, pinggangnya nggak enak. Terus entah kenapalah ada sesuatu di diri suami tiba-tiba berbaik hati mau mijetin yang selama ini nggak pernah mijetin teman-teman sekalian. Akhirnya ya pakai minyaknya hangat itu enak lah ya. Akhirnya tidurlah dengan lelap. Alhamdulillah. Oke, berikutnya. Bagaimana cara mengatur jadwal menjadi ibu rumah tangga, kuliah, hamil, dan wanita karir? Suami deh yang jawab deh. Abang ngeliat adik gimana bang? Ya, keadaan hamil. Mengatur jadwal ya harus di mana yang prioritas, mana yang enggak gitu kan. Kalau lagi kuliah, ya udah dikurangin lah jam syutingnya gitu kan. Ya. Kelihatannya kan syuting tiap hari, padahal kan syutingnya juga jarang-jarang gitu. Kalau udah apa lagi? Paling itu sih dilihat mana prioritas mana enggak kan gitu. Kalau mau prioritas itu ya berarti hilang dulu yang kegiatan lain gitu, nggak sambil semua jalan gitu. Kita nggak bisa, kita ini terbatas, nggak bisa semua aktivitas dilakukan bersama-sama, pasti harus. Kuliah S3-nya 2 tempat, berarti kan syutingnya berkurang. Iya. Gitu. Tapi walaupun ada seminggu sekali atau 2 minggu sekali masih ada, tapi kan nggak tiap hari kayak dulu. Gitu. Makanya harus ngalah gitu. Iya, jadi nggak semua hal kita bisa lakukan bersama-sama, pasti ada sesuatu yang dikorbankan dulu. Misalnya kayak kehamilan keempat ini karena saya lagi kuliah kan teman-teman sekalian, dan saya ngejar banget supaya saya bisa selesai kuliah S3 ini sebelum lahiran. Karena kalau udah lahiran, aduh itu pasti repot banget. Dan juga support, dukungan dari orang-orang sekitar, terutama suami lah ya. Jadi pas kuliah libur, syuting lagi, ya gitu. Jadi dibagi-bagi waktunya. Dukungan dari suami juga luar biasa. Anak-anak gak kehilangan kasih sayangnya kalau saya misalnya lagi kuliah atau saya lagi ngapa-ngapain, karena anak-anak juga sama bapaknya, atau di rumah juga ada neneknya sama neneknya gitu. Oh ya, satu lagi yang saya ingat, ketika hamil Khadijah, saya juga lagi kuliah S2 teman-teman sekalian. Dan saya ngejar banget, seminggu sebelum saya lahiran, saya ngejar supaya saya bisa selesai kuliah S2, dan alhamdulillah berhasil. Dan makanya ketika wisuda, waktu itu wisuda S2 bareng baby Khadijah. Ini lagi ngejar supaya selesai kuliah S3, dan masih ada satu tahapan ujian lagi yang harus saya lakukan, yaitu promosi doktor, yang mudah-mudahan bisa terkejar sebelum lahiran, karena kalau udah lahiran akan fokus terus sama anak gitu deh. Ya udah, segitu dulu teman-teman sekalian, cerita tentang kehamilan. Nanti teman-teman akan lihat bagaimana kita beli-beli baju-baju kehamilan dan baju-baju bayi maksudnya ya, karena baju-baju yang kemarin juga udah dikasih ke adek kemana-mana, jadi udah nggak ada lagi. Jadi di vlog berikutnya teman-teman akan lihat persiapan saya membeli barang-barang atau baju-baju baby, dan nanti vlog ketika melahirkan. Semoga semuanya yang hamil dalam kondisi yang sehat, dan yang belum hamil insya Allah dengan sabar, dengan ikhtiar, dengan doa terus-menerus Allah anugerahi kehamilan insya Allah, dan semuanya sakinah mawaddah warahmah keluarganya dan anak-anaknya salih dan salihah sebagai penyejuk hati insyaallah. Makasih udah nonton vlog ini. Assalamualaikum.